Korupsi di Indonesia, luka lama yang belum sembuh. Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar masalah birokrasi, ia telah menjadi penyakit sistemik yang merasuki sendi-sendi kehidupan bangsa, dari level pemerintahan tertinggi hingga struktur terbawah masyarakat. Ini bukan persoalan baru, tapi luka lama yang terus berdarah karena tak kunjung diobati dengan serius. Sejak era Orde Baru, korupsi sudah berakar kuat dalam sistem kekuasaan. Pemusatan kekuasaan dan lemahnya sistem pengawasan membuat praktik korupsi tumbuh subur, bahkan seakan menjadi bagian dari budaya politik. Reformasi 1998 yang membawa angin segar demokrasi pun nyatanya belum cukup ampuh mengikis perilaku koruptif. Laporan Transparency International menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi, atau IPK, Indonesia stagnan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sempat menurun. Ini mencerminkan persepsi publik bahwa upaya pemberantasan korupsi mengalami kemunduran. Bahkan, lembaga yang dulu menjadi harapan rakyat, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, justru dilemahkan dengan revisi UU KPK yang kontroversial. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakadilan struktural. Anggaran yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru dikorupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Akibatnya, rakyat kecil kembali menjadi korban, fasilitas umum terbengkalai, kualitas pelayanan publik menurun, dan kesenjangan sosial makin melebar. Salah satu bentuk korupsi paling menyakitkan adalah dalam sektor bantuan sosial. Ketika rakyat sedang menderita akibat pandemi atau bencana, ada saja oknum pejabat yang tega menilep dana bansos. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi kejahatan moral. Korupsi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap negara. Masyarakat jadi skeptis, sinis, bahkan apatis terhadap politik dan pemerintahan. Mereka merasa suaranya tak lagi berharga, karena tahu betapapun kerasnya mereka berharap, sistem tetap dikuasai oleh elit yang bermain kotor di balik layar. Namun harapan belum sepenuhnya padam. Masih ada segelintir pejabat yang bersih, aktivis anti korupsi yang berani, serta masyarakat sipil yang terus menyuarakan perubahan. Peran media independen dan generasi muda juga semakin penting dalam membongkar praktik korupsi dan mendesak akuntabilitas. Korupsi di Indonesia adalah tantangan besar yang harus dihadapi dengan keberanian politik, transparansi, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tapi lebih dari itu, kita perlu membangun budaya integritas sejak dini, di rumah, di sekolah, di ruang publik, agar anak-anak kita tumbuh dengan kesadaran bahwa kejujuran lebih berharga dari segala bentuk keuntungan instan. Karena jika korupsi terus dibiarkan, masa depan Indonesia akan selalu dibayangi kegelapan. Tapi jika kita berani melawannya, secercah cahaya keadilan akan mulai tampak, perlahan namun pasti.